Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniasi dengan NPM 19210620874. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah konsep dasar biologi pertemuan 15, yaitu mengenai manusia, teknologi, dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Baik, pada kali ini saya akan membahas pertemuan 15 mengenai manusia, teknologi, dan lingkungan. Cakupan materi yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama yaitu manusia, teknologi, lingkungan, dan yang terakhir yaitu etika lingkungan. Yang pertama yaitu manusia. Yang akan dibahas yaitu ada 5. Yang pertama populasi, masalah kependudukan, solusi masalah kependudukan, serta peran positif manusia terhadap lingkungan, dan yang terakhir peran negatif manusia terhadap lingkungan. Nah, yang pertama yaitu populasi. Apa sih pengertian populasi? Menurut Prawiro, tahun 2018 halaman 1 menyatakan populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama atau spesies yang sama, hidup di wilayah geografis yang sama pada waktu tertentu, dan mampu bereproduksi di antara sesama makhluk hidup tersebut. Nah, sedangkan menurut Nailupar, tahun 2019 halaman 1 menyatakan populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain mengembangkan keturunan secara bebas. Individu-individu itu merupakan kumpulan yang heteroseksual. Diperkirakan di atas planet bumi saat ini ditemui kurang lebih 5 juta spesies tumbuhan, 10 juta spesies hewan, dan lebih kurang 2-3 juta spesies mikroorganisme, dan lebih kurang 10% dan semua organisme itu yang berhasil diidentifikasi dan diberi nama. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat kelompok populasi. Menurut Utina dan Banderan tahun 2009 halaman 18-20, beberapa sifat populasi yang penting berkenaan dengan ekologi yaitu ada 3. Yang pertama pertumbuhan populasi, kerapatan populasi, dan struktur populasi. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan populasi. Sifat dinamis populasi yang mendasar adalah tumbuh, yaitu kemampuan untuk menambah jumlah individu. Tumbuh dirumuskan sebagai sifat esensial yang membedakan populasi makhluk hidup dengan materi mati. Laju pertumbuhan populasi yang dinyatakan dalam jumlah individu yang dalam pertambahan populasi dibagi jangka waktu terjadinya penambahan ini, yang dapat dirumuskan dengan delta N dan delta T, di mana N jumlah individu populasi asal, delta besarnya perubahan, dan T waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu kerapatan populasi. Ukuran populasi tumbuhan dan hewan di suatu tempat tertentu atau kerapatan populasi biasanya tergantung dari migrasi. Karena pengaruh pakan atau lingkungan fisik populasi, maka ukuran populasi suatu spesies tidak sama dengan ukuran spesies lain. Nah, yang ketiga yaitu struktur populasi. Sifat demografi yang penting bagi setiap anggota populasi adalah kenyataan pada saat keseimbangan populasi itu dalam keadaan reproduktif. Karena itu, maka pada umumnya populasi dibagi dalam 3 kategori yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan post-reproduktif. Lalu, yang selanjutnya yaitu kepadatan populasi dan indeks jumlah relatif. Menurut Magnun, tahun 2017 halaman 7-15, kepadatan populasi ialah besarnya populasi dalam hubungannya dengan suatu unit atau satuan ruangan. Umumnya dinyatakan dalam jumlah individu atau biomassa populasi per satuan area atau volum. Misalnya, 200 pohon, 5 juta diatom. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar tentang laju atau rates. Karena populasi merupakan kesatuan yang selalu berubah, kita tidak hanya tertarik pada ukuran dan komposisi pada suatu saat, tetapi juga bagaimana populasi berubah. Beberapa sifat khas penting yang berkaitan dengan perubahan populasi ialah laju atau rates. Nah, yang kedua yaitu natalitas, angka kelahiran. Natalitas merupakan kemampuan populasi untuk tumbuh. Laju natalitas, laju kelahiran pada demografi diperoleh dengan kelahiran menetas atau berkecambah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mortalitas. Mortalitas adalah angka kematian dalam populasi. Laju minoritas ialah laju kematian
Demografi ialah jumlah individu yang mati pada suatu waktu atau kematian per waktu. Mortalitas ekologik yaitu moralitas nyata atau realita, yaitu jumlah individu yang mati dalam keadaan lingkungan yang sebenarnya. Harganya tidak tetap, tergantung pada keadaan lingkungan. Yang keempat yaitu penyebaran umur populasi. Penyebaran umur merupakan sifat terpenting dari populasi karena dapat mempengaruhi mortalitas dan natalitas. Perbandingan berbagai golongan umur dalam populasi dapat menentukan keadaan reproduktif yang berlangsung dalam populasi dan dapat dipakai untuk memperkirakan keadaan populasi masa depan. Nah, dalam populasi terdapat 3 kelompok umur ekologis, yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan yang ketiga itu post-reproduktif. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama itu menurun, lalu yang kedua stabil, dan yang ketiga muda. Lalu yang kelima yaitu laju intrinsik dari kenaikan alami. Apabila keadaan lingkungan tidak terbatas atau ruang makanan dan organisme tidak mempunyai kendala, maka laju pertumbuhan spesifik, yaitu laju pertumbuhan per individu, menjadi konstan dan maksimum, serta karakteristik untuk struktur umum populasi tertentu dan merupakan indeks tunggal untuk kekuatan pertumbuhan populasi dinyatakan dengan R. Laju pertumbuhan populasi secara keseluruhan pada keadaan lingkungan tidak terbatas, tergantung pada yang pertama komposisi umur, yang kedua laju pertumbuhan spesifik yang berikatan dengan reproduksi komponen kelompok umur. Yang keenam yaitu fluktuasi populasi dan ayunan atau isolasi siklik. Apabila populasi telah menyelesaikan pertumbuhannya, rata-rata sama dengan 0. Kepadatan populasi cenderung berfluktuasi di atas dan di bawah tingkat atas asimtot atau daya dukung. Fluktuasi ini merupakan hasil dari perubahan dalam lingkungan fisik atau interaksi dalam populasi atau keduanya atau antar populasi. Karena itu, fluktuasi dapat terjadi meskipun keadaan lingkungan tetap, misalnya dalam laboratorium. Nah, yang selanjutnya pengaturan dan pengendalian populasi. Pada ekosistem dengan keanekaragaman rendah dan sedang mengalami tekanan fisik cenderung bergantung kepada komponen fisik, misalnya cuaca, arus, pencemar, dan sebagainya. Sedangkan pada ekosistem dengan keanekaragaman tinggi atau tidak mengalami tekanan fisik, maka populasinya cenderung dikendalikan secara biologi. Faktor-faktor ekologik yang berupa faktor pembatas yang merugikan maupun yang bukan faktor pembatas atau faktor yang menguntungkan atau faktor negatif maupun faktor positif terhadap populasi dapat tergolong faktor yang pertama density independent atau density legislatif atau tidak bergantung kepada kepadatan jika pengaruhnya atau efeknya tidak bergantung kepada besarnya populasi. Contoh, faktor iklim, angin ribut, penurunan temperatur dan drastis, faktor cahaya dan sebagainya. Yang kedua yaitu density dependent atau bergantung kepadatan, yaitu faktor ekologi yang berpengaruh atau efek terhadap populasi merupakan fungsi dari kepadatan atau densitas populasi. Pengaruh faktor density dependent seperti mengatur mesin karena dapat merupakan alat utama untuk mencegah overpopulation dan bertanggung jawab atas pencapaian keadaan seimbang. Merupakan faktor density dependent ialah faktor-faktor biotik, misalnya kompetensi, parasitisme, natalis, moralitas, dan sebagainya. Contohnya ialah alat gulma dan parasitnya, di mana presentasi lalat gulma yang dibunuh parasit meningkat apabila populasi bertambah besar. Yang kedua yaitu masalah kependudukan. Permasalahan kependudukan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah penduduk yang bersifat kuantitatif. Dan yang kedua yaitu masalah penduduk yang bersifat kualitatif. Nah, yang pertama itu masalah penduduk yang bersifat kuantitatif, yaitu ada jumlah penduduk besar. Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Manfaat jumlah penduduk yang besar, yaitu penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain. Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk besar, yaitu nomor 4 di dunia, menghadapi masalah yang cukup rumit, yaitu pemerintah harus dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas,
Masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk, kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh. Lalu yang selanjutnya penyediaan lapangan kerja. Nah, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas, masalah ini cukup sulit diatasi. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Lalu yang selanjutnya itu pertumbuhan penduduk cepat. Nah, laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode perhitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Sumber data penduduk yang digunakan adalah proyeksi penduduk Indonesia 2015 sampai 2045, pertengahan tahun Juni. Untuk data penduduk tahun 2015 sampai 2019, sensus penduduk 2020 September. Untuk data penduduk tahun 2020 dan proyeksi penduduk sementara 2020 dan 2023, pertengahan tahun Juni. Untuk data penduduk tahun 2001 dan 2022, laju pertumbuhan penduduk 2015 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 pada bulan Mei dibandingkan dengan penduduk tahun 2015 Juni. Laju pertumbuhan penduduk 2016 dihitung berdasar penduduk tahun 2010 dibandingkan dengan penduduk tahun 2016 yaitu pada bulan Juni. Nah, persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik persebaran antar pulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia. Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 atau 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi. Tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 38 jiwa per kilometer persegi. Nah, yang selanjutnya yaitu masalah penduduk yang bersifat kualitatif. Nah, kalau tadi kuantitatif dan yang sekarang ini yaitu masalah penduduk yang bersifat kualitatif. Nah, di sini ada tingkat kesehatan yang rendah. Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat yang pertama yaitu angka kematian, yang kedua yaitu angka harapan hidup. Angka kematian yang tinggi menunjukkan angka kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan. Lalu yang selanjutnya itu tingkat pendidikan yang rendah. Nah, keadaan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pendidikannya relatif lebih rendah dibanding penduduk di negara-negara maju. Demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk di Indonesia. Tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Kenyataan yang tidak terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi sarjana tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain atau keluarganya. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk. Yang selanjutnya tingkat pendapatan atau kemakmuran yang rendah. Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Nah, sebanyak 37,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar yang ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Nah, yang ketiga yaitu solusi masalah kependudukan. Upaya mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Yang pertama, upaya mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang besar dan cepat. Secara nasional, pertumbuhan penduduk di Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun antara tahun 1961 sampai
1971, pertumbuhan penduduk sebesar 2,1% per tahun. Tahun 1971 sampai 1980 atau 1980 sebesar 2,32% per tahun. Tahun 1980 dan 1990 sebesar 1,98% per tahun, dan periode 1990 dan 2000 sebesar 1,6% per tahun. Penurunan pertumbuhan penduduk ini tentunya cukup menggembirakan. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program keluarga berencana di seluruh tanah air. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga demi kesejahteraan keluarga. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa program keluarga berencana mempunyai dua tujuan pokok, yaitu menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi. Yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera. Yang kedua yaitu upaya mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Dampak yang dirasakan cukup besar, maka perlu ada upaya untuk meratakan penyebaran penduduk di tiap-tiap daerah. Upaya-upaya tersebut adalah yang pertama yaitu pemerataan pembangunan, yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan, yang ketiga yaitu pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya. Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dilaksanakan program transmigrasi. Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu meratakan persebaran penduduk, peningkatan taraf hidup, transmigrasi, pengelolaan sumber daya alam, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, penyediaan lapangan kerja bagi transmigran, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas kesehatan. Nah, usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yaitu yang pertama melaksanakan program perbaikan gizi. Lalu selanjutnya perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Lalu penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pembangunan puskesmas dan rumah sakit, pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, penyediaan air bersih, pembentukan posyandu atau posyandu pelayanan terpadu. Nah, yang selanjutnya yaitu upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas pendidikan. Nah, ini sangat penting karena berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan. Nah, usaha-usahanya yaitu menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, menambah jumlah guru, pelaksanaan program wajib belajar, pendidikan dasar 9 tahun yang telah dimulai tahun ajaran 1994 dan 1995, pemberian beasiswa kepada pelajar dari keluarga tidak mampu tetapi berprestasi, membangun perpustakaan dan laboratorium di sekolah-sekolah, menambah sarana pendidikan seperti alat keterampilan dan olahraga. Lalu yang selanjutnya itu upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Nah, masih rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia terutama disebabkan oleh pendapatan atau penghasilan negara masih rendah. Walaupun Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi belum mampu diolah semua untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Nah, usahanya yaitu meningkatkan pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam yang ada, meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan menggalakkan program KB dan peningkatan pendidikan, memperbanyak hasil produksi baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa atau pelayanan. Selanjutnya memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang. Yang selanjutnya itu peran positif manusia terhadap lingkungan, yaitu yang pertama mengurangi konsumsi sumber energi. Sumber energi terdiri dari dua macam, ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Ketika sumber energi yang tidak bisa diperbarui seperti air, mineral, logam habis, butuh waktu lama untuk menciptakan kembali. Oleh karena itu, kamu bisa mengurangi konsumsi sumber energi dengan menghemat penggunaan air. Yang selanjutnya itu membangun sumber daya alam atau SDA. Melakukan pembangunan seperti daya alam merupakan salah satu perilaku manusia yang berdampak positif bagi lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu memelihara kehidupan flora dan fauna. Makhluk hidup yang ada di dunia tidak hanya manusia, ada hewan dan juga tumbuhan yang juga perlu dijaga dan dilestarikan. Yang selanjutnya itu peran negatif manusia terhadap lingkungan. Nah,
Nah, apa saja sih peran negatif manusia terhadap lingkungan? Yang pertama itu mengkonsumsi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, jadi tidak boleh mengkonsumsi sumber daya alam secara berlebihan. Sudah banyak sumber daya alam yang dieksploitasi orang banyak hanya untuk kepentingan pribadinya. Hal ini karena berakibat pada menipisnya sumber daya alam. Lalu yang kedua yaitu merusak alam sekitar. Perilaku ini menjadi hal yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Penyebabnya karena manusia yang terlalu menyepelekan alam sekitar sehingga dengan semena-mena merusak alam. Dan selanjutnya itu penggunaan kendaraan umum yang menyebabkan polusi. Nah, kendaraan umum menjadi faktor utama terjadinya polusi udara. Kejadian ini tentunya tidak baik untuk kesehatan udara yang berdampak negatif pada flora dan fauna. Lalu yang selanjutnya yaitu di sini ada teknologi. Di sini ada 3 yang akan dibahas, yaitu pengertian teknologi, dampak positif teknologi terhadap lingkungan, dan dampak negatif teknologi terhadap lingkungan dan solusinya. Yang pertama yaitu pengertian teknologi. Nah, kalau tadi populasi dan sekarang mengenai pengertian teknologi. Apa sih pengertian teknologi? Nah, teknologi menurut Kuncoro tahun 2021 halaman 1 menyatakan teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Para ahli pun memiliki pengertian tersendiri tentang teknologi. Nah, sedangkan menurut Rahmadani 2022 halaman 1 menyatakan teknologi adalah semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan sesuatu tersebut dapat berupa konsep, pembatasan cara, atau perwujudan sesuatu tersebut dapat dilaksanakan secara berulang. Teknologi dalam arti ini dapat diketahui melalui barang, benda, atau alat yang berhasil dibuat oleh manusia untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan suatu rancangan atau desain melalui proses atau tahapan yang memiliki nilai tambah untuk menghasilkan suatu produk dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Teknologi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang ditransformasikan ke dalam produk, proses jasa, dan struktur praktis. Yang kedua yaitu ada dampak positif teknologi terhadap lingkungan. Nah, dampak positif teknologi yaitu pada bidang industri, yaitu diperluasnya lapangan kerja dengan berdirinya industri atau pabrik baru. Perkembangan industri bertambah baik, misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. Yang selanjutnya itu berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri. Diciptakannya mesin daur ulang sehingga sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Yang selanjutnya itu memperoleh devisa dari industri pariwisata. Nah, kalau untuk bidang pertanian yaitu bertambahnya varietas baru dan unggul, peningkatan hasil produksi pertanian, dikenal dan dipakainya alat-alat pertanian modern, dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama, pemberantasan hama dengan pesawat terbang di perkebunan. Lalu ada dampak negatif teknologi terhadap lingkungan. Apa saja dampak negatif? Yaitu dampak negatif teknologi terhadap lingkungan sebagai berikut. Terkurasnya sumber daya karena teknologi cenderung berkembang ke arah penciptaan kebutuhan baru. Hiperkonsumsi, maka kebutuhan manusia makin meningkat, terutama untuk kebutuhan kultural. Yang kedua yaitu gangguan iklim, timbulnya kawasan industri sehingga dapat menimbulkan perubahan cuaca dan iklim. Yang selanjutnya itu pencemaran lingkungan. Misal ini juga banyak dibicarakan oleh pemerhati lingkungan. Cara atau upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan lingkungan hidup sebagai berikut. Memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai media untuk promosi, akan pentingnya menjaga kebersihan. Yang selanjutnya memberikan informasi seputar kebersihan melalui media cetak dan masak. Yang selanjutnya itu membuat barang yang berbahan dasar barang bekas atau daur ulang sebagai bahan utamanya. Nah, di sini ada foto atau gambar dampak negatif teknologi terhadap lingkungan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan. Nah, yang akan dibahas pada lingkungan ini yaitu ada 3. Yang pertama itu pengertian lingkungan, yang kedua isu global lingkungan, dan yang ketiga solusi terhadap isu global lingkungan.
Yang pertama itu pengertian lingkungan. Nah, pengertian lingkungan menurut Kurniasi 2022 halaman 1 menyatakan lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Nah, sedangkan menurut Salim dalam Mamonto 2022 halaman 1 menyatakan lingkungan diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Nah, jadi berdasarkan pengertian tersebut, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu ada isu global lingkungan. Pemanasan global merupakan isu yang hangat diperbincangkan dan menjadi isu global permasalahan lingkungan. Isu ini masih terus diperdebatkan baik secara akademis maupun politis. Hal tersebut karena isu ini memberikan dampak yang sangat luas bagi seluruh negara. Dampak-dampak mitigasi dari pemanasan global dapat menyebabkan terjadi konflik sosial dan ekonomi ketika penurunan gas CO2 misalnya bagi Amerika yang menyebabkan harus konsumsi energi per kapitanya. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan standar kehidupan dan dapat menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonominya. Dari segi akademis, masih juga ada pro dan kontra yang masih mempunyai pandangan yang berbeda dari hasil pengamatan fenomena lingkungan, di mana suatu kelompok menyatakan pemanasan global adalah hal yang sudah pasti sedang terjadi, dan kelompok kontra, pemanasan global adalah proses alamiah yang terjadi dan kita tidak perlu mengkhawatirkan pemanasan bumi yang terjadi karena bumi mempunyai kemampuan regulasi mengatur kesetimbangannya. Nah, isu global lingkungan menurut Putri 2022 halaman 1, isu lingkungan dan perubahan iklim masih menjadi sorotan dan gerakan yang terus digaungkan. Hal ini karena kritis iklim semakin cepat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berikut adalah beberapa masalah lingkungan terbesar dalam hidup kita. Yang pertama yaitu pemanasan global dari bahan bakar fosil. Nah, CO2 ppm berada di 418 dan kenaikan suhu global adalah 1,1 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Yang kedua yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Selama 50 tahun berakhir telah terlihat pertumbuhan pesat konsumsi manusia, populasi perdagangan global, dan urbanisasi yang mengakibatkan umat manusia menggunakan lebih banyak sumber daya bumi daripada yang dapat diisi ulang secara alami. Yang selanjutnya yaitu populasi plastik. Sebuah laporan oleh jurnal Science Nature menetapkan bahwa saat ini sekitar 11 juta ton plastik masuk ke lautan setiap tahun, merusak habitat satwa liar dan hewan yang hidup di dalamnya. Lalu penggundulan hutan. Nah, setiap menit hutan seluas 20 lapangan sepak bola ditebang. Pada tahun 2030 planet ini mungkin hanya memiliki 10% hutannya. Populasi udara. Salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini adalah populasi udara luar ruangan. Penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan bahwa perkiraan 4,2 hingga 7 juta orang meninggal karena populasi udara di seluruh dunia setiap tahun, dan bahwa 9 dari 10 orang menghirup udara yang mengandung polutan tingkat tinggi. Yang selanjutnya itu pengasaman laut. Kenaikan suhu global tidak hanya mempengaruhi permukaan tetapi juga merupakan penyebab utama pengasaman laut. Yang ketiga itu solusi terhadap isu global lingkungan. Nah, untuk mengatasi permasalahan isu global lingkungan perlu dilakukan aksi global yang terlebih dahulu dibuat konsensus global yang merupakan kesepakatan bersama untuk menyelamatkan bumi sebagai penyangga kehidupan. Konsensus yang dapat dilakukan terdiri dari 5 konsensus, yaitu yang pertama pembentukan lembaga dunia penyelamat bumi, yang kedua pembentukan masyarakat bumi yang sadar lingkungan atau ecological society, yang ketiga penyediaan informasi lingkungan hidup, yang keempat indikator pertumbuhan ekonomi memasukkan komponen lingkungan,
dan standarisasi kesepakatan dan perjanjian internasional yang memasukkan komponen perlindungan lingkungan hidup. Nah, yang keempat yaitu etika lingkungan. Nah, di etika lingkungan ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian etika lingkungan, prinsip etika lingkungan, penerapan etika lingkungan di keluarga dan sekolah dan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu pengertian etika lingkungan. Menurut Daradinati 2022 halaman 1 menyatakan, etika lingkungan adalah disiplin dalam filsafat yang mempelajari hubungan moral antara manusia dengan lingkungan dan seisinya. Sedangkan menurut Lara Renjana 2022 halaman 1 menyatakan, etika lingkungan adalah salah satu konsep yang penting untuk dipahami dan menarik untuk dipelajari. Etika lingkungan merupakan kajian baru yang membahas kaitan antara ilmu filsafat dan biologi, khususnya lingkungan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis. Adanya etika lingkungan, manusia tidak hanya mengimbangi hak dengan kewajibannya terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan. Yang kedua yaitu prinsip etika lingkungan. Nah, menurut Kerak dalam Warriors 2017 halaman 1 ini terlewat, prinsip etika lingkungan hidup dirumuskan dengan tujuan untuk dapat dipakai sebagai pegangan dan tuntutan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam. Minimal ada 9 prinsip dalam etika lingkungan hidup, yaitu yang pertama yaitu prinsip sikap hormat terhadap alam. Manusia mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk benda hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Yang kedua itu prinsip tanggung jawab. Sejatinya alam adalah milik kita bersama. Jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya pada diri manusia. Yang selanjutnya itu prinsip solidaritas kosmis. Solidaritas kosmis pada hakikatnya adalah sikap solidaritas manusia dengan alam. Yang selanjutnya itu prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip ini merupakan prinsip moral suatu arah yang artinya tanpa mengharap balasan serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan alam. Yang selanjutnya itu prinsip tidak merugikan. Prinsip ini merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta. Yang selanjutnya itu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai kualitas cara hidup dan bukan kekayaan sarana standar material. Bukan rakus dan tamak mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya, mengeksploitasi alam, tetapi yang lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik. Lalu yang selanjutnya itu prinsip keadilan atau prinsip keadilan sangat berbeda dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku adil terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta, juga tentang sistem sosial yang harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Yang selanjutnya itu prinsip demokrasi. Demokrasi justru memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan keanekaragaman dan pluralitas. Oleh karena itu, setiap orang yang peduli dengan lingkungan adalah orang yang demokratis. Sebaliknya, orang yang demokratis sangat mungkin bahwa dia seorang pemerhati lingkungan. Yang selanjutnya itu prinsip integrasi moral. Prinsip ini terutama ditunjukkan untuk pejabat. Misalnya, orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan merupakan orang-orang yang memiliki dedikasi moral yang tinggi karena diharapkan dapat menggunakan akses kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan tugasnya dan tidak merugikan lingkungan hidup fisik dan non-fisik manusia. Yang ketiga itu penerapan etika lingkungan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama di lingkungan keluarga. Penerapan di lingkungan keluarga yaitu menanam dan memelihara tanaman di
membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, memberikan tanggung jawab pada tiap anggota keluarga untuk membersihkan rumah secara rutin, menggunakan air secukupnya, hemat energi, mematikan lampu listrik jika tidak digunakan. Nah, ini merupakan gambar etika lingkungan di keluarga. Di sini tampak terlihat sedang berkebun atau menanam tumbuhan bersama saudara dan ibu. Yang selanjutnya itu di lingkungan sekolah. Nah, cara untuk menjaga lingkungan sekolah sebenarnya sangat mudah. Berikut cara-caranya. Yang pertama yaitu membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua yaitu hindari penggunaan plastik. Penggunaan plastik yang cukup tinggi memberikan dampak buruk kepada lingkungan. Oleh karena itu, hindari penggunaan plastik menjadi salah satu cara untuk menjaga lingkungan sekolah supaya tetap bersih dan sehat. Caranya yaitu dengan menggunakan produk-produk yang terbuat dari kaca, stainless atau kayu. Selain itu, hindari untuk membeli makanan di luar sekolah karena biasanya menggunakan kemasan berbahan plastik. Nah, ini merupakan gambar etika lingkungan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan toilet. Salah satu fasilitas sekolah yang harus disediakan adalah toilet yang bersih. Namun tidak jarang ada sekolah yang memiliki toilet yang sangat kotor. Yang selanjutnya itu melakukan piket kelas. Melakukan piket kelas menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga ruang kelas supaya tetap bersih dan sehat. Dilaksanakan secara bergantian. Yang selanjutnya yaitu di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat yaitu sebagai berikut: membuang sampah pada tempat pembuangan sampah akhir secara berkala. Nah, tempat pembuangan akhir atau TPA merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari pertama kali sampah dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dikelola, dan dibuang. Yang selanjutnya yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah jenis buangan yang bisa dan relatif cepat mengalami penguraian. Contohnya sampah yang masuk dalam kategori sampah organik yaitu sisa makanan. Nah, sampah anorganik adalah jenis buangan yang sulit untuk diuraikan dan membutuhkan waktu yang cenderung lama. Contohnya botol minuman, plastik, dan kaleng. Yang selanjutnya itu melakukan gotong royong secara berkala. Salah satu jenis kegiatan gotong royong adalah bersih-bersih lingkungan di sekitar pemukiman di daerah tertentu. Kegiatan ini bertujuan agar lingkungan tetap bersih dan nyaman. Nah, ini merupakan contoh etika lingkungan di masyarakat. Tanpa terlihat sedang bergotong royong. Nah, ini merupakan soal HOTS, contoh soal HOTS. Di sini soal C5 yaitu mengevaluasi, memberi argumentasi. Bisa dilihat pada PPT berikut. Nah, untuk referensinya di sini telah disertakan. Dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon